Baik, terima kasih Ibu Monika dan Pak Krisnu. Yang pertama mengenai tugas kita yang di classroom. Nanti ketika sudah menerima kode masuk, kemudian nanti dikirim ke pengumpulan tugas. Apakah saya rasa sudah bisa ya. Karena kemarin juga sebagian teman-teman mengirim tugasnya di forum. Bukan di forum, tapi di Di Google Classroom-nya, Suster. Iya, tapi di bagian tugas. Nanti ada di pilih itu forum, kemudian tugas kelas. Lalu nanti kita klik tugas kelas, nanti ada 2 di situ, pengumpulan naskah akademik, kemudian pengumpulan tugas kurikulum. Saya coba share. Nah, di kepala sekolah ini nanti di bagian ini tugas kelas. Lalu di sini nanti karena saya sudah mengirim, jadi tidak tampak. Nanti di sini akan di sebelah kanan nanti ada plus, lalu diklik plusnya, kemudian dia akan nanti minta upload untuk menyerahkan tugas. Nanti secara otomatis akan terserahkan. Yang biasanya selama ini sebagian teman-teman mengirim di forum ini, tapi bukan di sini ya, bukan di forum ya. Nanti tidak terklik, nanti tugasnya dia informasikan terlambat. Jadi kita akan mengirim di bagian tugas. Nanti ada warna hijau di situ. Kata ya Pak. Kami itu tidak ada yang ikut diklat kepala sekolah. Jadi ya tidak tahu link-linknya di mana begitu. Oh, iya kan. Mungkin nyuwun sewu Pak Krisnu. Nanti habis ini mungkin kode bisa saya kirimkan ke grup Pak Krisnu, kode GC. Oh, iya. Oh, Bu Monik yang intervensinya mungkin begitu ya. Bisa dikirim. Oh, nggih, saged, Bu. Nggih, coba-coba saya carikan kode GC untuk semua berbagai dari FGD kemudian diklat kepala sekolah seperti itu. Saya cari dulu nggih, nanti saya kirimkan di grup. Minta teman-teman membantu Pak Kris untuk menemukan kodenya, sekaligus nanti dibantu ya. Kemudian mengenai IHT, kemarin seperti kami sudah diberitahu oleh yayasan mengenai jadwal IHT. Di jadwal IHT itu nanti di panitia ada pagi, tapi kita kan kadang terbentur dengan jadwal pagi, maka kita bisa alihkan ke sore hari. Mengenai biaya IHT, seperti beberapa kali juga kemarin disampaikan bahwa IHT itu nanti biaya untuk semacam biaya paket guru itu nanti diakomodir oleh panitia. Sedangkan biaya snack mungkin pada pelaksanaan misalnya makan dan segala macam itu di cover oleh sekolah masing-masing. Nah, untuk IHT itu sudah kemarin itu di jadwal pertama itu tentang pemaparan kurikulum prototype kalau tidak salah, karena kemarin jadwalnya sudah diberikan juga kepada yayasan kami dan yayasan kami sudah menyampaikan jadwal. Mungkin nanti lebih pasti bisa juga menghubungi panitia tentang seperti apa pelaksanaan IHT. Saya rasa IHT itu kan yang diberikan kepada guru yang pertama itu tentang kurikulum prototype, kemudian yang sudah kita terima ini mengenai kurikulum dan juga mengenai naskah akademik. Memang juga kemarin yang menjadi agak kepala ini agak sakit sedikit ya, karena mengenai kurikulum prototype itu kan kita juga belum terlalu paham betul ya, karena kemarin baru diberikan oleh narasumber. Tapi kita beri aja yang terbaik lah
karena katanya harus dilaksanakan. Ya, saya juga kemarin sempat dari refleksi merenung bagaimana menjelaskan tentang kurikulum prototype yang nanti bisa setengah-setengah ya, bahkan mungkin bisa saja tidak tercapai tujuannya. Tapi mungkin dengan skala usaha dan dukungan dari semua pihak, ya harus tetap dilaksanakan. Termasuk kemarin juga sudah diberikan contoh pelaporan kegiatan IHT. Nanti dilaporkan ke panitia pada tanggal 20 bulan Desember. Seperti itu mengenai IHT, dan nanti untuk jelasnya nanti panitia akan memberikan pencerahan sekaligus mungkin bimbingan seperti apa yang akan kita lakukan dalam IHT. Tapi salah satu topik IHT adalah tentang kurikulum prototype. Itu seperti itu yang saya tahu, Pak. Jadi sekali lagi terima kasih, dan nanti mohon bantuan teman-teman untuk membantu Pak Kris untuk Google Classroom, karena dalam Google Classroom itu sebenarnya yang masuk itu para kepala sekolah juga masuk di dalam. Di dalam kelas kita bisa menerima banyak informasi, kemudian di situ juga dikirim materi-materi para narasumber kemarin yang sudah dijelaskan. Jadi bisa diunduh kembali kalaupun nanti misalnya hilang atau belum ketemu, bisa diminta kepada teman-teman yang sudah memiliki. Oke. Baik, itu tanggapan dari saya, Pak Wisnu. Terima kasih banyak atas segala usaha dan perjuangannya. Kita akan menuju ke Sleman. SMP Sleman, diberikan waktu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Selamat pagi, Suster dan Bapak Ibu. Untuk SMP Kanisius Sleman, kemarin sudah mencoba menyusun draft naskah kurikulum. Ada beberapa hal dari naskah akademik sudah kami saring untuk dimasukkan, dan berikut mohon izin share screen akan saya sampaikan progres atau tambahan dari kami. Tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin belum begitu belum lengkap dan masih agak umum seperti itu. Yang jelas kami masih berproses, Suster. Sudah terlihat, Bapak Ibu, Suster? Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Catherine sudah dibantu untuk share screen. Ini cover tidak berubah, judulnya seperti itu. Kemudian lanjut, untuk bab 1 landasan kurikulum, ini tidak berubah, sama seperti yang sudah pernah kami sampaikan pada saat FGD beberapa waktu lalu, untuk landasan spiritual dan lain sebagainya. Lagi turun Bu Catherine. Ini juga tidak berubah, sudah pernah kami sampaikan, nanti tidak akan saya bacakan lagi karena sama. Lanjut ke kita sedikit melihat di spiritual 1 ya, itu tetap juga tidak berubah. Ke bab 2, Bu Catherine tolong untuk bab 2-nya nilai dasar sudah pernah kami sampaikan juga, tidak berubah di sini. Landasan filosofis, lanjut ke bab 2 bab 2 bab 2 coba. Bab 2. Bab 2, stop dulu. Rumusan misi, visi dan misi kami juga tidak berubah. Mungkin ada beberapa teman yang sama juga, karena untuk Yayasan Kanisius kami ada visi dan misi.
sendiri. Kita langsung ke bab 3, Bu Catherine, karena untuk bab 2 itu tidak ada perubahan. Yang sudah coba kami tambahkan kemarin bab 3 dan nanti ada sedikit bab 4. Oke, cukup. Baik, model kurikulum. Bab 3 berjudul model kurikulum. Di sini setelah kami pelajari, kami menentukan untuk model kurikulum yang digunakan di SMP Kanisius Sleman adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Rekonstruksi sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif seperti membangun masyarakat. Lanjut, Bu Catherine, turun di poinnya nanti di paragraf bawah. Oke, stop. Di sini poinnya adalah kurikulum rekonstruksi sosial lebih memusatkan perhatiannya pada permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam masyarakat. Seperti itu. Lanjut. Ini apa penjelasannya, gitu. Penjelasannya mungkin Bapak Ibu juga bisa sekilas melihat untuk modelnya seperti itu, dan ini untuk dasar-dasarnya. Kemudian bab 4. Nah, ini bab 4, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kami bagi menjadi beberapa. Yang pertama, tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Turun sedikit, Bu Catherine. Lanjut. Oke. Cukup. Di sini poinnya stop dulu, Bu Catherine, naik sedikit. Oke. Pendidikan adalah salah satu tugas perutusan gereja yang sangat penting. Nilai-nilai Injili diterjemahkan dalam konteks pendidikan sebagai karya kerasulan gereja menjadi fokus utama karya pendidikan Katolik. Melompat ke dua kalimat berikutnya, tujuan. Nah, tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan masyarakat, melihat bahwa manusia termasuk anggotanya, dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Ini temanya, intinya berada di sini untuk tujuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan gereja. Lanjut. Nah, B, tujuan pendidikan nasional. Lanjut, turun, Bu Catherine. Nah, ini Bapak Ibu untuk tujuan pendidikan nasional, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa juga sama, tidak perlu saya tekankan, karena ini memang sudah menjadi dasar ya, tujuan pendidikan nasional. Ini lanjut. Setelah tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah. Baik. Oke, ini tujuan pendidikan sekolah diawali dengan pengertian secara umum, tujuan pendidikan secara umum. Nah, di sini ada beberapa, kemudian, nah kita, oke, stop. Di bagian nomor 3, tujuan pendidikan menengah kejuruan ini, di bawahnya ada tujuan yang akan dicapai oleh SMP Kanisius Sleman pada tahun pelajaran 2021-2022. Di sini kami membagi lagi, yang pertama dari aspek kepribadian luhur. Di sini dibagi menjadi 2, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, seperti itu. Kemudian yang kedua, aspek berprestasi. Kalau tadi kepribadian, sekarang yang untuk berprestasinya. Ini jangka pendek, ada jangka pendek dan juga ada tujuan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, aspek berwawasan luas. Ini juga kami bagi menjadi 2, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.
Kemudian yang keempat, aspek cinta lingkungan. Di sini juga sama. Berikutnya, ini tujuan pembelajaran. Masih secara umum, kami cari-cari referensi kemarin dan mendapatkan seperti ini. Nanti masih perlu kami gali lagi dan kami sinkronkan dengan apa yang akan diterapkan di sekolah. Untuk bab 4 berakhir di situ. Kemudian bab 5 struktur kurikulum. Struktur teladan menjadi sumber utama guru mata pelajaran dalam mendesain pembelajaran. Berikut struktur teladan SMP Kanisius Sleman. Di sini naik Catherine, tolong dinaikkan. Untuk core value, kedisiplinan. Kedisiplinan di sini ada di atas Bu Catherine, di atas bentar. Nah, untuk core value kedisiplinan, nilai keutamaannya tertib bertanggung jawab. Kemudian untuk budaya dan profil belajar Pancasila serta SKL nanti masih akan kami dalam proses kami gali lagi. Kemudian core value yang kedua, keunggulan. Di sini nilai keutamanya juga ada di situ, sudah bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, tolong diturunkan, kepedulian. Ada gotong royong, saling menyayangi, tulus, toleransi, menjunjung rasa kebinekaan global, dan cinta lingkungan. Serta yang keempat, kejujuran. Kejujuran juga ini ada beberapa, mohon maaf ini baru dalam proses pembenahan pengetikan juga, masih agak belum tertata secara rapi. Lalu yang kelima, kemerdekaan. Kami juga dalam proses untuk menggali. Di sini ada nilai keutamaan juga sampai pada kemerdekaan tadi. Baik, saya rasa itu suster progres dari kami kemarin menambahkan, yaitu menghasilkan bab 3, 4, dan bab 5 tadi. Tentunya masih umum sekali dan ini ya perlu kami konkretkan lagi untuk kegiatannya di sekolah. Seperti itu. Terima kasih suster atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin dari Bu Catherine mau ada tambahan atau cukup? Ini Bu Catherine. Cukup Bu Deta. Oh ya. Ya, keutamaannya nanti kami diskusi kembali karena ada beberapa yang sepertinya ada sinonimnya ya. Nanti dicari bentuknya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Catherine. Saya rasa cukup waktu kami kembalikan. Suster, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu Deta dan Ibu Catherine yang sudah memaparkan draft kurikulumnya. Tentu bahwa pencapaian yang sudah sampai pada struktur teladan adalah suatu pencapaian yang sungguh luar biasa, dan tentu bahwa segala yang sudah dimulai saya rasa itu sudah baik, dan untuk selanjutnya tentu masih dalam tahap perjuangan lagi, sama seperti kami juga dalam perjuangan, dan selamat berjuang untuk melanjutkan karya untuk draft kurikulum. Sekian dari kami dan terima kasih atas partisipasi yang mau berbagi bersama kita dalam naskah kurikulum yang sudah mulai terlihat dan nampak. Sekali lagi terima kasih. Kita ke SMP Kalasan. Terima kasih Suster. Suster, Ibu, Bapak yang saya hormati, kami dari SMP Kanisius Kalasan sebelumnya memohonkan izin kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yusuf Indrianto, yang pada saat ini
bersama dengan yayasan untuk mengurus izin rencana pembuatan gedung yang baru. Dari itu mohon doanya semoga nanti dapat terrealisir sehingga akan memiliki gedung yang baru. Terkait dengan naskah kurikulum, kemarin sempat didiskusikan dari beberapa guru, namun begitu masih saja ada kekurangan karena kami menyadari bahwa terkait dengan ini, kami menyadari keterbatasan dengan waktu, kemudian keterbatasan dengan tenaga, dan juga keterbatasan dengan biaya. Untuk selanjutnya pemaparannya, kami silakan mohon bantuannya kepada Ibu Sisil untuk memaparkannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karsono. Langsung saja, saya mau izin untuk share screen. Baik, apa sudah terlihat? Belum, dalam proses. Iya, sudah Ibu. Ya, sudah. Nah, langsung saja kurikulum kami namai dengan kurikulum unggul karakter hebat dan prestasi dapat. Kemarin untuk bab 1 sudah disampaikan, jadi saya rasa tidak perlu disampaikan lagi. Ibu agak bising, mungkin ke trouble Iya. itu ada ya, kayak. Sudah. Baik. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 juga masih sama seperti kemarin, jadi tidak perlu. Terus bab 3 juga masih sama. Di bab 4 juga kemarin sudah disampaikan. Nah, kita langsung ke bab 5. Kemarin Ibu kekurangannya Sisil, di bab 5. Ibu Sisil agak bising ya. Ya. Oh ya, sebentar Suster. Iya, mungkin ada perangkat yang hidup. Ya. Baik, cek apakah sudah? Ya, sudah ya, Suster. Ya. Masih Bu trouble. Yosi itu temannya dimatikan saja, yang di laptopnya itu yang gambar mic di pencet itu. Jangan Yang di dimatikan, laptop. Bu Sita. Oh ya, sebentar. Temannya jangan dimatikan. Mic-nya. Kasihan Bu Sita. Oke, sudah. Sudah. Enggak tahu. Baik, cek. Cek. Bagus. Sudah ya. Baik. Saya lanjut ya, Suster, Bapak Ibu. Terakhir kemarin yang belum disampaikan adalah di bab 5. Jadi kami sudah berusaha untuk mengisi bab 5 itu diisi ya. Jadi untuk struktur teladannya itu kalau dilihat dari core value-nya itu kami mengambil dari nilai dasar Kanisius seperti itu. Terus
kan ada 5, ada kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan juga kemerdekaan. Kemudian kedisiplinannya sendiri, keutamaannya itu adalah tanggung jawab, kemudian budayanya kami ambil secara keseluruhan, yaitu tentang sendera tari Ramayana, karena kebetulan sekolah Kanisius Kalasan ini berdekatan dengan Candi Prambanan, seperti itu. Kemudian profil pelajarnya yang disiplin ini berakhlak mulia, kemudian yang keunggulan ini bernalar kritis, kemudian yang kepedulian ini gotong royong, kemudian yang kejujuran ini berakhlak mulia juga karena masih berhubungan, kemudian yang kemerdekaan ini berarti mandiri, dia bisa mandiri seperti itu. Terus untuk SKL-nya juga kami sudah. Terus ini di bawah ada beberapa sedikit penjelasan tentang core value-nya. Kemudian ada kami tambahkan juga 5 nilai Santa Ignatius dari Loyola ini. Kemudian untuk profilnya juga ada, terus kebudayaannya kami melihat dari pembiasaan sekolah. Kemudian yang ini melihat dari kemarin yang naskah akademik itu ada pembiasaan sekolah, kemudian ada melawan budaya instan, kemudian kecakapan hidup dan juga penanaman budaya religi. Seperti itu. Terus untuk perumusan kompetensi dasar dan indikator ini kami masih berproses sama seperti yang lain, Suster. Jadi ini kami baru sampai di afektifnya, untuk kedisiplinannya itu indikatornya itu datang tepat waktu, terus petugasan tepat waktu, dan juga berseragam sesuai jadwal, seperti itu. Kemudian untuk keunggulannya itu menjuarai perlombaan akademik atau non-akademik, seperti itu. Kemudian untuk kepeduliannya berbagi sembako, menjenguk yang sakit dan layak, seperti itu. Kemudian kejujurannya, jujur terhadap uang, terus terhadap informasi dan juga terhadap data. Kemudian kemerdekaannya itu diberi kebebasan untuk mengasah bakat, seperti itu. Begitu, Suster. Baru sampai situ. Oh ya, mungkin saya mau bertanya ya, Suster. Untuk sebentar. Mungkin ini menyambung dengan yang pertanyaannya dari Bu Endang tadi. Untuk yang tujuan pembelajaran ini kan kami belum. Ini rencananya kami mau membahas ketika IHT bersama dengan guru-guru, karena kami jujur masih bingung gitu loh, Suster. Nah, makanya mungkin Suster bisa memberikan pencerahan kepada kami core value ini kan masuk dalam tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, ini apakah kan mata pelajaran itu kan ada 12 mata pelajaran ya kalau di SMP. Nah, itu apakah setiap mata pelajaran itu memiliki satu tujuannya masing-masing atau secara umum? Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ini menentukan KD dan indikator ini juga kami masih mencoba-coba, Suster. Cuma mungkin Suster bisa lebih membantu lagi, menjelaskan ulang kembali gitu. KD dan indikator ini dibuat secara umum atau per mata pelajaran. Mungkin seperti itu, Suster. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Karsono atau Bu Janti? Sudah cukup, Bu Sisil? Iya. Begitu, Suster. Waktu kami kembalikan kepada Suster. Baik, terima kasih. Ini saya bersharing saja ya, bukan membantu, karena pasti pengalaman kita tentu hampir sama,
dan materi yang kita dapat. Saya hanya mencoba berbagi apa yang saya coba pahami. Mungkin nanti bisa tidak sesuai juga, bisa juga sesuai, bisa juga tidak ya, tergantung nanti kita memahami. Yang pertama bahwa di dalam menentukan, kita tadi kan pertama itu mengenai penentuan KD, kita kan ada nilai, kemudian nilai inti, kemudian keutamaan. Nilai keutamaan itu seperti yang dalam tabel tadi, di dalam setiap keutamaan kita menarik KD, menyusun sebuah KD. Jadi tidak secara keseluruhan satu KD-nya. Tidak, tapi setiap nilai keutamaan satu KD, kemudian misalnya 5 keutamaannya, berarti KD-nya 5. Kemudian untuk praksisnya, praksis indikator praksis moralnya bisa banyak setiap KD. Indikatornya bisa tergantung situasi di sekolah kita, bisa 3, 4. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa indikator praksis moral itu dia nanti menunjukkan pada sebuah implementasi yang harus dilakukan anak. Sedangkan nanti kan KD itu nanti menunjuk pada sikap perilaku yang harus, berarti dia akan menunjukkan sikap perilaku itu lewat kegiatan kegiatan yang dilakukan setiap hari. Nah, sedangkan di mata pelajaran kita kan ada 12 mata pelajaran. Jadi di setiap mata pelajaran kita kan menyusun RPP. Jadi nilai apa yang akan ditanamkan di dalam mata pelajaran itu? Tidak semua harus masuk ke dalam. Misalnya tadi kita menemukan ada 10 nilai. Mungkin nilai apa yang menonjol disesuaikan dengan situasi pembelajaran. Jadi nilai apa yang diterapkan untuk dimiliki oleh si anak. Jadi tidak semua nilai itu harus masuk dalam setiap mata pelajaran. Misalnya ketika agama, apa yang mau ditekan, lalu seperti apa penerapannya dalam pembelajaran, sehingga nanti tujuan pembelajaran untuk menghasilkan itu output profil Pancasila. Jadi dipilih, misalnya kalau kita sudah tadi kan kemarin jelaskan bahwa untuk menyusun, mendesain rancangan pembelajaran kan seperti yang dikatakan namanya Merdeka Belajar. Jadi kita mendesain sendiri, lalu kita setelah kita desain, kita akan melihat nilai apa yang akan diterapkan dalam setiap desain pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak. Jadi lebih pada penekanannya untuk menghasilkan karakter peserta didik kita. Seperti itu yang saya pahami, walaupun tidak terlalu banyak, mungkin bisa membantu atau seperti apa. Seperti itu yang bisa saya pahami, Ibu Cecilia. Iya. Baik, terima kasih banyak, Suster. Baik, untuk yang tujuan pembelajaran itu, yang belum itu kan ada 3 ranah yang ditekankan oleh Bloom, yakni kognitif, kemudian psikomotorik, dan keterampilan. Yang sering dinamakan kalau kognitif itu C1 sampai 6, kalau afektifnya A1 sampai 5, dan psikomotoriknya 1 sampai 5. Jadi kita kan dalam pembelajaran kita itu kan kita bisa menggunakan 3 ranah itu, ranah kognitifnya, psikomotoriknya, dan afektif. Jadi selain kita tidak, artinya dalam pembelajaran itu kita hanya bukan menanamkan pengetahuannya, tapi lebih pada penekanan nilai-nilai karakter yang sudah kita susun tadi, seperti itu. Jadi
Seperti itu Iya. Ibu. Terima kasih, Suster. Semoga bisa Ya. membantu. Nanti kalau Ya. belum bisa membantu juga, nanti ada para ahli yang akan tetap membantu kita. Iya, terima kasih, Suster. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari SMP Teresiana ya. Mungkin dipersilakan. Ya, terima kasih, Suster. Suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, selamat pagi, berkah dalam. Berkah dalam. Bisa didengar ya, Suster? Bisa Pak, jelas. Ya, terima kasih. Ini kami dari SMP Teresiana 1. Ini dapat giliran terakhir. Kalau tadi saya ikuti semua sekolah, Kanisius, sudah tidak ada yang membicarakan naskah akademik. Nah, ini berarti sudah selesai semua. Selamat untuk sekolah-sekolah Kanisius, sudah menyelesaikan naskah akademiknya. Untuk kami, itu saat tanggal 7 kemarin, saat FGD, kami mengingatkan kepada tim, Bu Maria, Bu, tanggal 9 dikumpulkan. Wah, lalu dengan tegas, Pak, jangan dikumpulkan dulu. Kami masih mau memperbaiki. Ya, sehingga mungkin sampai hari ini belum dikumpulkan Bu Maria ya. Sudah kami kumpulkan ke Pak Hendi, Pak Mar. Oh ya, terima kasih. Nah, berarti sudah naskah akademik sudah selesai. Lalu untuk yang kerangka kurikulum, memang di tengah-tengah kesibukan kami, karena kebetulan memang sekolah-sekolah lain juga mengalami bulan Desember ini kegiatannya sangat padat, ada PAS dan sebagainya, termasuk hari ini tadi juga saya nyambi, harus laporan ke dinas untuk monitoring PAS, sehingga kami sambi-sambi. Nah, lalu untuk laporan hasil kerja kami tentang kurikulum, mungkin bisa langsung disampaikan Bu Maria. Terima kasih Pak Mar untuk waktunya. Saya mau mengaku dosa sama seperti Bu Sita Dewi tadi. Mohon maaf karena kemarin kami harus memoles lagi naskah akademik dan menambah beberapa. Jadi Suster, karena tenggat waktu kemarin itu untuk mengumpulkan naskah akademik, jadi kami kemarin fokusnya untuk menata ulang naskah akademik kami untuk dikumpulkan. Dan karena kami tidak tahu mengumpulkannya kemana, lalu kami kumpulkan langsung ke Pak Hendi kemarin sesudah selesai. Lalu untuk naskah kurikulum, mohon maaf, kami belum menambahkan apa-apa sama seperti Bu Sita. Nyuwun ngapunten. Jadi saya tidak bisa share penambahan yang sudah kami buat, Suster. Begitu. Itu saja Pak Mar. Itu aja. Ya, terima kasih. Begitu Suster, kami memang jadwalnya kami akhir bulan ini sangat padat. Mohon maaf. Tapi semoga batas waktu nanti bisa kami selesaikan. Terima kasih Suster, kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada kita semua. Mungkin ada masukan dari Ibu Rini yang senantiasa setia di FGD kita ini. Saya sangat salut. Ini yayasan memberi dukungan penuh. Kalau kami kadang yayasannya hadir, kadang juga tidak. Tapi ini sungguh luar biasa ya. Tetap menemani hingga detik-detik terakhir, setia membimbing, menemani, dan menguatkan. Baik, kami persilakan Ibu Rini. Terima kasih Suster, selamat pagi Bapak Ibu. Karena saya sebenarnya mau belajar Suster. Dari pertemuan-pertemuan POP itu hal-hal baru saya dapatkan, dan itu juga akan menjadi pijakan bagaimana jika ada teman bertanya, saya bisa membantu. Tapi kalau tidak bertanya, artinya teman-teman
sudah paham dan bisa membuat. Untuk Kanisius, memang kemarin saya berkoordinasi yang sudah mengumpulkan, mohon dikirim juga ke saya, dan saya cek 13 sekolah itu sudah mengumpulkan, dan tadi pagi saya juga sempat di grup mengingatkan, ini masih punya tugas yang lebih besar, yaitu menyusun naskah kurikulum. Naskah kurikulum, tapi karena naskah akademik sudah disusun, maka tinggal memasukkan saja. Kelihatannya bab 3 itu yang membuat saya, mungkin kalau teman-teman KS tidak begitu sulitan, puji Tuhan. Saya juga menyusun sebenarnya, hanya untuk mengukur apakah saya mampu memahami atau tidak. Itu bab 3 yang harus ada landasan teori tentang prinsip-prinsip kurikulum, kemudian diterapkan ke sekolah kita. Mana dari prinsip kurikulum itu yang literasinya bisa diterapkan ke sekolah kita. Ini yang agak berat, karena kan prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum itu banyak, dan masing-masing itu cuplikannya mungkin ada juga di tempat kita. Apakah itu harus diambil semua, atau kita bisa fokus ke salah satu prinsip kurikulum itu, kemudian diterapkan ke sekolah kita. Ini pagi ini tadi, maka saya terlambat, karena saya masih mencoba untuk ngotak-ngatik, apakah seperti itu, atau hanya kita ambil bagian mana saja yang sesuai dengan kita, kemudian kita uraikan prinsip kurikulum itu sesuai dengan kondisi dan konteks sekolah kita. Kelihatannya untuk bab 1, karena kita sudah menyusun akademik, tidak kesulitan. Bab 2 juga tidak kesulitan. Bab 3 ini yang terkait dengan prinsip kurikulum, mungkin ini yang agak membutuhkan pemikiran. Model kurikulum mau bentuknya seperti apa yang mau kita ambil dari sekian banyak model kurikulum yang ada, kemudian kita terapkan mana yang sesuai dengan kurikulum sekolah kita, dan itu bisa membantu juga untuk menanamkan nilai-nilai keutamaan yang sudah kita kita sudah ringkas tadi. Untuk bab 4 saya kira juga tidak kesulitan karena tujuan pembelajaran. Kemudian struktur teladan. Struktur teladan ini juga sebenarnya sudah kita uraikan di naskah akademik, tapi hanya nanti perlu dirinci ketika kita menyusun KD, sehingga bisa nyambung antara nilai-nilai keutamaan yang sudah ditemukan di naskah akademik dengan KD yang nanti harus dihasilkan, karena itu yang menjadi dasar bagaimana kita menerapkan dalam pendampingan anak-anak. Itu saja, Suster. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Rini yang sudah memberikan pencerahan lah begitu ya kepada kita, dan secara khusus kepada kepala sekolah instruktur yang secara khusus di Kanisius. Pertama, bahwa memang dalam penyusunan kurikulum yang sudah diberikan draft kepada kita, sesuatu hal yang memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sebenarnya kalau batas yang diberikan itu kepada kita sangat pendek, mengapa di situ nanti kita akan menggali model-model, kemudian bentuk-bentuk pengembangan yang akan kita lakukan di sekolah, baik dari ekstrakurikuler, inkurikuler, dan ekstra kurikuler. Tentu seperti yang dijelaskan kemarin juga, bagaimana kita dengan adanya kurikulum prototype
bagaimana kita mendesainnya di dalam kurikulum unggul kita. Nah, jadi kemarin kan dijelaskan oleh bapak-bapak narasumber, tapi saya takut menjelaskan karena pengetahuan saya tentang kurikulum Propota itu masih sangat minim. Dan dalam virtual ini, dalam setiap dinamika yang kita sudah lalui, tentu banyak hal baru yang sudah kita temukan. Terutama saya sendiri bahwa saya banyak belajar dari Bapak Ibu yang hadir dalam virtual ini, terutama bagaimana pengembangan-pengembangan sekolah yang akan nanti dilakukan dalam sekolahnya masing-masing. Tentu juga praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di sekolah menjadi modal juga bagi saya untuk mencoba melakukan praktek baik yang sudah dibagi oleh teman-teman yang ada dalam virtual ini. Satu hal yang pasti bahwa segala usaha yang sudah kita mulai dalam ketidakmampuan menjadi mampu. Saya sendiri dalam pertemuan-pertemuan ini, dalam penyusunan kurikulum ini, saya menjadi lebih mengetahui, lebih memahami. Pada awalnya memang ketika permulaan kemarin di FGD sebelumnya, mungkin kamilah yang paling terbelakang ya daripada yang lain. Ini sharing di sini sebenarnya saya juga belajar ya dari setiap pengalaman Bapak dan Ibu. Tentu dari hasil yang sudah kita capai, walaupun ada yang katanya bahwa masih sedikit. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sedikit demi sedikit. Dan tentu tidak ada yang sempurna. Semua dalam proses. Dan walaupun dalam ketidakmampuan, kita dituntut untuk selalu mencari, menggali, dan menyempurnakan. Sehingga nanti karya yang kita mulai akan membawa hasil yang lebih baik. Selama ini mungkin pertemuan kita yang terakhir kita bersama, berkumpul bersama, bersharing, bercerita bersama dalam setiap kelelahan kita. Saya mungkin dalam setiap perjumpaan kita ada hal-hal yang kadang kurang berkenan, atau mungkin dalam setiap penjelasan saya tidak mengena. Sekali lagi bahwa saya juga sedang belajar, sama juga seperti Bapak Ibu, dan dari pertemuan ini saya juga dikuatkan bagaimana mencari menggali sesuatu yang nanti hasilnya menjadi sungguh luar biasa. Pengalaman-pengalaman Bapak Ibu juga menjadi pengalaman baik bagi saya. Tentu bahwa segala yang sudah kita lalui akan membuahkan hasil dan menambah semangat untuk menjalankan tugas-tugas kita yang begitu padat. Seperti yang Ibu Sita Dewi katakan padat, memang betul kita akui sangat padat sekali. Dan dari kegiatan itu toh kita menghasilkan sebuah karya, walaupun entah nanti apakah narasumber merasa puas dengan hasil yang sudah kita buat, tapi artinya bahwa kita memulai
sudah memulai satu tahap. Tentu dalam perjalanan akan ada perbaikan-perbaikan. Seperti yang katakan tadi, tidak ada yang sempurna. Sama seperti saya juga nggak sempurna. Jadi jika ada sesuatu hal yang kurang memuaskan kita dari setiap kata, tindakan, mungkin penjelasan, untuk itu saya mohon maaf dan berharap bahwa suatu hari nanti kita bisa bertemu secara nyata. Semua kita ini dalam keadaan maya, dalam virtual kita bergantung nasib pada jaringan. Dan kita yakini bahwa jaringan ini sangat menolong kita ya, alat internet ini yang dikatakan dalam 5G yang sungguh luar biasa, memang sangat membantu kita. Dan kita sadari bahwa memang teknologi itu memang nyata dalam hidup kita. Dia akan mempermudah proses pekerjaan kita, dan mungkin nanti kita akan dihadapkan pada situasi nyata ini. Tapi kita akan juga dihadapkan pada situasi nyata di mana kita akan bisa bertemu secara langsung, berjabat tangan, tidak hanya tatap menatap, oh ini Pak Krisnu, oh ini Ibu Sita Dewi, dalam dunia maya yang mungkin kita khayal-khayal, kok seperti ini, ingin bertemu loh, berjabat tangan, bertemu, walaupun ini kita hanya melihat senyum, ketawa, menatap satu sama lain. Dan itu pun kita syukuri bahwa dengan alat ini sungguh membantu kita. Dan saya sebagai moderator juga dikatakan sebagai rekan, juga sebagai teman kepala sekolah, juga memohon maaf. Dan sekali lagi semoga kita bertemu di dunia nyata. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada tambahan dari teman-teman yang menguatkan kita untuk penyelesaian naskah kurikulum kita, dipersilakan. Halo Ibu Emi, apakah masih? Ini nanti kan waktu kita tidak harus seperti kemarin harus selesai jam 1 ya? Tidak, Suster. Iya, soalnya ini kan mau Jumatan, Suster. Mau Jumatan. Iya. Jadi ya kita fleksibel ya. Mengingat juga ini memang ini para rekan-rekan kepala sekolah ini lagi nggak sabar nih, Ibu Emi mau melanjutkan kurikulumnya ini, menyusun. Mereka tidak sabar karena batas penyerahan tugas ini di classroom tanggal 24 malam Natal, Bu Emi. Semoga nanti para narasumber bisa memaklumi waktu itu hari yang istimewa bagi kita, dan pada saat itu juga kita akan mengirim hasil karya yang sungguh luar biasa, tentu sebagai persembahan kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita segala sesuatu kecerdasan, kemudian kita dipanggil dengan kekhususan sebagai seorang guru, maka segalanya juga kita persembahkan kepada Tuhan, sebuah mahakarya yang sungguh luar biasa. Mungkin itu dari saya. Jika ada dari teman-teman, ini terakhir loh Ibu. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau saling menguatkan, saling berbagi, karena tadi sampaikan Suster bahwa pertemuan terakhir virtual untuk coaching klinik ini. Dipersilahkan, monggo. Izin bertanya, Suster, Bu Emi. Boleh. Terima kasih. Mohon informasi dari POP YPL ini terkait dengan informasi yang kami terima waktu di grup KS Konsorsium, bahwa
di awal disampaikan bahwa LPJ untuk laporan kegiatan IHT itu dikirimkan tanggal 21 Desember begitu. Tetapi ada informasi yang saya terima kemarin tanggal 8 itu bahwa laporan LPJ untuk kegiatan IHT diminta untuk dikirimkan di tanggal 20 begitu. Mohon informasi ini yang benar tanggal 21 atau tanggal 20 itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tadinya di daftar Google Form, di link Google Form yang harus kepala sekolah isi menjadwalkan tanggal-tanggal IHT, itu memang diberi waktu hari IHT hari pertama, IHT hari kedua, IHT hari ketiga begitu. Tapi kemudian di tanggal 8 Desember kemarin ada informasi bahwa sebenarnya berubah menjadi 4 hari dengan pertimbangan itu sampai dengan sore hari, tapi juga waktunya ini menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah masing-masing begitu. Mohon informasinya yang lebih detail lagi, mungkin dari Bu Emi bisa memberikan penjelasan. Kira-kira jangan sampai nanti kita terlambat lagi untuk mengirimkan LPJ begitu ya, karena ya ini jujur aja ini kerja keras kita semua dan kerja beruntun begitu ya, dan tutup akhir tahun 2021 ini kita ditutup dengan kerja kerasnya yang luar biasa, karena pekerjaannya ya kalau bahasa Jawa suster oyak-oyakan begitu ya suster. Suster apakah tahu arti kata oyak-oyakan? Belum tahu, tapi mungkin saya pahami saja. Iya, karena kepadatan waktu makan akan dikerjakan secepat mungkin. Kejar-kejaran suster, waktunya penyelesaiannya ini kejar-kejaran nih antara tugas utamanya guru, kemudian tugas-tugas tambahan yang lain. Tapi pokoknya intinya semoga kami sehat itu saja. Kalau semoga kami sehat itu, entah tadi Bu Endang mengatakan kok ini jadi berat badannya naik, bisa tadi menambahkan bobot kurikulumnya yang bertambah juga begitu ya. Ya itu mungkin semoga dampaknya dampak yang positif ya Bu Endang ya. Nggak apa-apa Bu, saya mengalami seperti yang Bu Endang alami juga kok ini. Mohon mungkin Bu Emi bisa memberikan penjelasan kepada kami semua dan terima kasih Bu Emi, Suster. Baik Bu Linda, untuk surat untuk kegiatan IHT memang menyesuaikan dengan surat edarannya Bu Linda. Apakah sudah sampai di Bu Linda untuk suratnya? Dalam bentuk surat manual belum? Oke, baik. Berarti begini saja, nanti untuk keterangan lebih detailnya akan ada surat IHT. Begitu Bu Linda. Begitu nggih. Nanti untuk berkaitan mengenai LPJ ya, ini karena apakah jadinya 20 atau 21 nanti akan kami sampaikan pula sekalian, karena memang awalnya untuk laporan akhir kami itu juga harusnya tanggal berapa, lalu diminta untuk maju, itu beberapa hal yang ya tadi oyak-oyakan itu tadi barengan dengan kegiatan yang lain, jadi harus juga menyesuaikan yang harus segera begitu Bu Linda. Nanti saya sampaikan bagian yang surat nanti supaya disampaikan pula sekalian saat penyampaian surat. Begitu Bu Linda, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Emi penjelasannya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya bantu sedikit. Kebetulan kami sudah mendapat suratnya kemarin itu. Kalau tidak salah itu pelaporannya tanggal 20 Ibu Linda. LPJ-nya tanggal 20. Sedangkan sebentar ya. Sabar saya sebentar. Kalau jadwalnya memang 4 hari, 13, 14, 15, 16.
berlangsung 4 hari. Lalu jika berhalangan periode waktu tanggal 13 sampai 16 Desember itu jadwalnya. Kemudian pengumpulan LPJ paling lambat tanggal 20. Jadi LPJ-nya sudah sampai ke panitia tanggal 20. Itu yang bisa saya bantu. Kebetulan suratnya kemarin yayasan sudah mengirim ke kami. Itu saja yang bisa saya bantu. Terima kasih, Suster. Mungkin di sekolah kami karena di dekat gunung ya, jadi mungkin masih dalam perjalanan. Iya. Masih piknik mungkin suratnya ini. Terima kasih, Suster. Tanya, Nggak Suster. apa-apa. Ya. Suster. Iya, Pak Margono. Tanya, untuk yang poin J, Suster, itu bedanya dengan yang A itu apa, Suster? Di surat. Poin C. J. HIJ. Yang bagian teknis pelaksanaan IHT ya, Pak? J itu laporan paling lambat kami terima tanggal 21 Desember. Oh iya, laporan paling lambat diterima pada tanggal 21. Ya. Oh ya, berarti tanggal 21. Itu paling lambat, tapi lebih cepat ya. Kalau sudah selesai tanggal 20. Jangan kita menunggu. Lebih baik, Suster. Iya, jangan kita menunggu tanggal 21, siapa tahu pada tanggal 21 itu kita punya waktu yang mendesak. Jadi lebih cepat, lebih baik. Paling lambat tanggal 21, iya benar Pak Margono. Terima kasih Pak Margono. Ya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa hubungi Ibu Agnes juga. Masih ada pertanyaan mengenai IHT? Selagi di sini ada Ibu Emi yang bisa membantu kita dalam pelaksanaan, atau ada hal-hal yang mau ditanya tentang IHT mungkin? Karena IHT ini akan dimulai minggu depan. Iya. Bagaimana? Sudah siap IHT? Disiap-siapkan saja ya. Semoga akan indah pada waktunya. Masih ada Bapak dan Ibu? Atau mungkin pesan atau kesan selama berproses ini dengan Suster Lucy, mungkin boleh ya Suster ya? Iya, boleh. Bisa menyampaikan, nanti berharap bisa jumpa gitu ya, jumpa secara offline gitu ya Suster? Iya, offline. Halo. Iya. Baik, sudah tidak ada. Ya. Ada kata penutup, Suster? Atau kata penutupnya ucapan terima kasih dan syukur. Pertama, terima kasih kepada kita semua yang senantiasa berbagi dan bersharing kepada kita semua. Kemudian ucapan syukur kita kepada Tuhan dan yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jiwa raga yang baik, kemakmuran, kemudian kecerdasan, dan yang pada akhirnya menghasilkan karya yang luar biasa. Terima kasih kepada panitia yang sudah memfasilitasi kita dalam FGD ini, terutama bagian digital yang tak henti-henti dan tak capek-capeknya. Dan kita berdoa semoga para panitia kita juga dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Saya sendiri merasa
dan FGD ini semakin diperkaya, kemudian diberi teman yang banyak, semakin banyak teman saya, setiap hari bertemu, melihat senyum, saya juga semakin dikuatkan dalam tugas-tugas saya, dan pengalaman-pengalaman yang sungguh luar biasa menjadi penyemangat dalam menjalankan tugas. Yang dikatakan bahwa tugas kita sebagai guru adalah sebagai sebuah panggilan. Jadi panggilan yang sungguh luar biasa. Dan sekali lagi dari segala keterbatasan, saya mohon maaf dan kita berdoa semoga sekolah-sekolah kita Katolik ke depan makin berjaya dan senantiasa dilirik oleh masyarakat dan semakin jaya dari yang sudah jaya dulu kemudian menurun dan lalu jaya kembali. Itu sungguh luar biasa. Mari kita bergandeng tangan untuk tetap membangun sekolah-sekolah Katolik yang namanya dulu harum semerbak dan akan tetap harum semerbak ke depan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Suster Lucy untuk pendampingan dan prosesnya hingga hari ini. Dan tidak lupa terima kasih pula pada para orang-orang hebat, saya sampaikan orang-orang hebat, para suster, Bapak dan Ibu, yang di sela kesibukan masing-masing, kesibukan sekolah maupun tugas masing-masing, telah membuat mulai dari naskah akademik hingga naskah kurikulum. Sekali lagi terima kasih, kemudian selamat berjuang, selamat berproses kembali untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling berbagi. Tentu saja ini semua kita lakukan untuk kemajuan pendidikan Indonesia, pendidikan Katolik, ya, pendidikan untuk anak-anak kita, generasi penerus kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kita akan mengakhiri dengan doa. Mohon bantuan Bu Sita untuk memimpin doa penutup. Matur nuwun. Mari Bapak Ibu, Suster, kita bersatu dalam doa, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang kami melakukan klinik yang kedua ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam menyelesaikan tugas-tugas kami, dalam mempersiapkan masa depan anak didik kami. Dan semoga apa yang kami lakukan ini berbuah yang sangat memuaskan hati kami dan juga anak-anak kami yang kami layani. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu agar Engkau senantiasa memberikan semangat, kesehatan, dan kesatuan yang bisa kami kerjakan secara bersama-sama. Sekali lagi ya Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sita, sekali lagi terima kasih Suster, Bapak Ibu semuanya, selamat melanjutkan tugas, selamat menyelesaikan tugasnya pula, naskah kurikulum. Ada pesan Pak Ranto? Enggak sih, kami mengucapkan terima kasih aja seluruh panitia dan mohon maaf juga jika pelayanan kami kurang berkenan. Secara khusus Suster Luciana, terima kasih kebersamaannya. Sampai kapan lagi kita belum tahu ketemunya.
Ini coaching terakhir ya, Suster? 2022. 22 masih ya, Suster ya? Untuk kelompok ini? Kurang tahu sih. Untuk yang 2021 Nah, hari April ini sepertinya ya. selesai, tinggal nanti kuliah umum. Kuliahmu tanggal yang kelompok ini sudah selesai ya, Suster ya? Hari ini selesai. Hari terakhir ya. Ya. Nanti mungkin yang tahun 2022 sepertinya April ya, Suster. Sepertinya loh tadi Iya, saya dengar-dengar begitu, mudah-mudahan. Terima kasih semuanya.